Halo Sobat Cuan, ketemu lagi bareng gua Daniel Wiguna dan Gua Triputra dari tim Riset CNBC Indonesia. seperti biasa segmen kita adalah Paham, pantauan saham. Semakin paham semakin cuan ya. Semoga para Sobat Cuan ini bisa cuan bersama kami terus menerus ya dengan mendengarkan konten paham kita nih. Kalau di Spotify, podcast Spotify kita ada di tiap hari Senin ya, di Apple Podcast dan juga di Google Podcast. Jangan lupa untuk nonton kita di YouTube ya, Paham on YouTube gitu ya. Jangan lupa di like dan juga di subscribe di channel Cuap-Cuap Cuan dan juga Instagram kita cuap_cuan. Nah, di tema kita pada hari ini nih Bro Putra, kita mau bahas tentang nasib saham lama jelang tahun baru gitu ya. Gitu gak sih tema kita hari ini? Iya bro, jadi saham lama maksudnya saham-saham old economy. Old economy. New economy gimana jelang masuk ke selesaiin kuartal ketiga ini gitu. Dan bentar lagi ini bulan 10 udah selesai, masuk ke pertengahan kuartal keempat ya. Gimana nasibnya kira-kira? Nah ini gimana nih nasibnya? Karena kemarin ya gue juga udah ngobrol sama beberapa analis nih ya. Sebelum ngobrol sama Bro Putra ya Sobat Cuan, gue ngobrol sama beberapa analis dan gue diingatkan bro, katanya jangan lupa lirik-lirik yang lama ini jelang tahun baru gitu. Nah ini maksudnya apa? Apakah emang saham-saham yang dikatakan old economy ini bakal bener-bener bangkit gitu di akhir tahun 2021 nih? Which is karena kan emang kita ada window dressing ya, ada Santa Claus rally, window dressing gitu di akhir tahun, dan biasa diikutin juga dengan Januari effect gitu di bulan Januari. Dan sahamnya itu emang yang sering terbang-terbang itu saham-saham old economy. Ini bakal keulang lagi nggak sih old economy? Gue cerita dulu ini window dressing tuh barang apaan sampai gue ulang lagi ya sekarang. Iya. Jadi ini window dressing tuh misalnya lu portfolio manager kan. Biasanya itu kan portfolio dinilai dinilai kinerjanya per tahunan. Oh tahun ini kinerjanya lu segini, tahun ini lu kinerjanya lu segini gitu. Jadi jarang banget misalnya per 3 kuartal, tapi biasanya per tahunan. Ketika lu di review tahun lalu gimana gitu. Nah jadi biasanya ini portofolio ini manajer ini berusaha mempercantik portofolio. Gimana caranya ya, misalnya mereka punya saham ABCD banyak, jelang akhir tahun mereka buy gede-gedean, saham ABCD naik kinerjanya ya on paper kinerja lu bagus gitu, ngerti gak? Jadi misalnya dulu punya 10% lu isinya saham ABCD, 10% lagi DCEF, ya udah lu beli buy yang banyak tuh ABCD sama DCEF jelang akhir tahun. Oke. Portofolio manager ini maksudnya yang dananya jumbo-jumbo gede-gede itu yang biasa borong ya? Ya, portofolio manager biasanya contohnya reksadana yang bukan reksadana indeks ya, reksadana yang aktif fund namanya. Jadi mereka yang buy and sell itu. Lalu dari luar juga, dari aktifan luar negeri gitu. Mereka kan ada kuota buat di Indonesia berapa persen walaupun kecil ya. Lalu ada aktifan dalam negeri, lalu asuransi, dapen, macam-macam. Gitu. Pokoknya ini mereka lah yang biasa melakukan pembelian di akhir tahun ini gitu. Makanya harga emiten-emitennya pun juga naik. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi saham-sahamnya sendiri ini bro, kan kita lihat yang old economy dan yang terkenal itu orang pasti ya pikirnya kalau bukan banking, consumer gitu kan yang paling defensif. Tapi kayaknya sepanjang tahun yang consumer ini kayaknya nggak defensif nih bro. Yang banking juga ini udah banyak yang koreksi. Nah ini nasibnya di akhir tahun ini bakal kayak gimana nih? Dari gue ngomong dulu ya, sebenarnya kalau saya ini window dressing yang banyak kena itu ya saham-saham big cap. Apapun itu yang penting dia big cap dan dia udah banyak dipegang sama fund. Itu syaratnya. Kalau lu big cap tapi jarang dipegang sama fund, percuma, nggak bakal kena. Udah contoh DCI, market cap gede kan, big cap kan, lumayan kan. Tapi ada fund megang nggak? Nggak ada fund yang megang. Karena barangnya juga emang dikit ya, kan barang di market dikit gitu. Atau misal Bukalapak baru melantai, berapa sih fund yang megang Bukalapak yang gitu banyak? Ada tapi nggak gitu banyak. Arto juga contohnya, ada fund yang megang tapi nggak gitu banyak yang megang fund Arto. Fund gede jarang megang, fund gede lebih megang banyak BCA dibanding Arto. Gitu. Jadi yang bakal kena window dressing lebih banyak ya BCA gitu. Daripada Arto dan DCII dan juga Buka gitu. Buka, MTEK. Baru gue mau ada tanya. Ada fund mereka
tapi nggak banyak gitu. Jadi makanya yang menarik di Q4 ini jelang window dressing ya saham-saham old economy dibandingkan dengan new economy gitu. Ini dia alasan yang mendasar yang bikin kenapa akhirnya Unilever bangkit lagi gitu ya setelah sentuh 3.800-an kemarin. Ya karena Unilever itu salah satu big cap dan banyak fund-fund yang megang Unilever memang. Oke. Fund-fund itu banyak yang megang Unilever, terlepas dari harga yang langsung mulu GRM, Unilever, HMSP itu salah satu bakal window dressing juga itu. Ya, most likely bakal kena window dressing. Oke. Bukannya udah banyak dilepas sama investor kemarin makanya harganya drop parah gitu. Iya dilepas sama investor tapi kan para MI ini biasanya masih megang di dalam, masih ada chip in di dalam berapa walaupun mungkin nggak banyak dibandingkan dengan finansial, dibandingkan dengan misalnya non siklik misalnya contoh otomotif. Oke. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan peraturan kalau fundnya ini punya negeri dia nggak boleh cut loss gitu ya. Jadi kalau udah bulan lagi nggak boleh cut loss. Kalau dia misalnya dia dapen dana pensiun misalnya BPJS TK iya, kan nggak boleh cut loss. Kalau fund boleh, mutual fund reksadana silakan cut loss, nggak peduli gitu. Oke. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan itu kan? Nggak ada hubungannya. Jauh ya. Jauh hubungannya dengan itu. Oke. Nah Sobat Cuan, kalau kita lihat kan ini saham-saham old economy ini pasti Sobat Cuan juga punya ini bro, emitennya kayak Unilever, Indofood gitu kan, INDF, ICBP, kemudian ada United Tractor yang big cap yang kalau makin tahun itu emang pastilah dia di akhir tahun itu akan ada peningkatan gitu. Nah kalau dilihat dari sektoralnya dulu nih ya, yang banking kan udah mulai kelihatan nih. Setelah banking nih bakal kemana ini arahnya? Ya gue ulangin nomor 1 ya pasti banking dulu. Ini supaya Sobat Cuan kita ingat dulu. Habis kenapa itu properti. Jauh properti nggak ada yang big cap bro. Oh nggak ada. Berarti dia bakal skip dari banking. Skip. Nggak bakal ada. Properti bakal dikit banget yang kena window dressing. Siapa sih properti big cap kasih tau gue? Paul. Nah, Paul juga sekarang udah Paul kan gede kan? Paul udah longsor juga. Aduh, oke. Saya marah itu kecil-kecil semua market cap-nya. Jadi nggak kurang ada window dressing di properti. Number one emang udah nggak itu lagi, nggak perlu di pasti banking. Ya, banking dulu. Kenapa? Karena big cap kita isi banking. Nomor 1 aja BCR, nomor 2 BRI, lalu nomor 4 Mandiri ya. Udah nomor 3 itu udah paling gede kan. Dari 5 3-nya banking, lu bayangin gitu. Jadi ya most likely ketika ada window dressing 3 itu dulu yang kena. Lalu nanti baru BNI apa segala baru turunan-turunannya gitu. Ya berarti memang yang pertama paling menarik ya itu dulu. Finance dulu. Kedua yang nomor 3-nya berarti Telkom. Ya, infrastruktur. Infranya kayak Telkom. Yang gue nggak ngomong lu jangan ngomongin apa namanya sektor, lu ngomong sahamnya aja langsung. Lu liatin yang big cap apa. Telkom. Jago mungkin agak skip lah karena nggak banyak fund gede yang megang. Lanjut lagi Astra itu bakal kena juga gitu. ALI itu juga. United Tractor. ALI nggak gitu gede ya. United Tractor juga tuh berarti. United Tractor juga ada potensi kena gitu karena dia old economy gitu. Banyak fund yang megang gitu. Terus ya jangan Astra dulu. Ini kan Astra kan itu banyak tuh ya anak usahanya yang kemudian IPO. Itu juga bakal kena window dressing nggak tuh? ASI-nya yang kena bro. ASI-nya doang karena nih. Karena dia big cap gitu. Karena dia big cap. Banyak yang megang ASI, banyak fund gede yang megang ASI ya. Yang itunya ASI. Potensi terbangnya ASI gitu. Lalu ya udah mulai top 10-nya udah mulai masuk BNI. Tebik juga tuh banyak fund megang. Tebik itu banyak fund megang. Sebenarnya Tebik tuh menarik. Kenapa? Karena dia tech enabler ya, walaupun di old economy dia tech enabler. Kalau gak ada tower, gak ada internet, teh lu jalan. Iya. Penyedia menara gitu. Iya. Terus ya dia tech enabler, dia banyak dipegang fund. Dan lagi dia tuh ada itu kan, ada rumor ada corporate action bakal dibeli gitu. Mau ada rumornya sih di 4.000 tapi masih belum ada kejelasan sekarang gitu. Ini udah berkali-kali juga ini nih. Gue sebutin ya. Ini menarik gitu. Selain karena ada window dressing, katanya tahun ini mau dirampungin corporate actionnya, tapi kita nggak tahu lah, ini kan ngomong nego-nego ya, bisa aja udah hampir jadi itu gagal gitu. Jadi menarik untuk dipantau. Lalu turunan-turunannya ya dari konsumer yang big cap juga menarik. Di GRM, HMSP,
kayak INDF, Unilever itu kan masih big cap semua hitungannya. Jadi walaupun sentimennya kurang oke buat mereka, tapi sentimen secara jangka panjang besar kita kan tahu kemarin PPN baru dinaikin. Tampaknya kan daya beli ya ke saham-saham konsumer ini. Tapi untuk 3 bulan ke depan, 2 bulan lagi ke depan ini sisa kuartal 4 ini masih oke karena ada window dressing gitu. Oke. Nah, jadi kalau menara nih, gue tertarik nih ngomongin yang menara-menara. Cuman tebik atau yang lain juga bakal kena? Tower itu banyak dipegang, tapi banyak yang tebik daripada tower. Oke, lebih banyak tebik daripada tower ya. Telkom juga jangan lupa tadi Telkom lu kan jangan lupa, tapi gue bilang nomor 3 top 3 Telkom gitu. Tapi banyak yang bilang kalau Telkom ini slow gerakannya katanya. Ya emang slow biasanya, tapi kan ngomong mau window dressing. Iya. Potensial upside-nya nih bisa ke berapa? 4.000-an bisa 4.500 gitu. Ya palingan lu bisa ngomong 5-6% tergantung betanya Telkom nggak gitu tinggi ya. Kita harus iniin juga nggak bandingin dengan IHSG year to date naiknya berapa persen? Nggak, gitu. Lu lihatnya tuh dari IHSG-nya nanti naik berapa persen di Q4 ini. Oke. Sisa 2 ini ya palingan translate 1,2 atau 0,8-nya kenaikan IHSG itu ke Telkom lah. Ke Telkom ya, maka itulah kurang lebih ya persentase kenaikannya. Persentase kenaikan Telkom gitu. Oke. Nah, selain menara ada telekomunikasi. Ini kan kita berdasarkan urutan yang big cap ya, yang paling banyak dipegang oleh fund manager. Apalagi sih yang banyak dipegang oleh fund manager ini? Ada nggak sih emiten teknologi, masa nggak ada satupun yang dipegang oleh fund? Yang mulai dipegang rame teknologi itu sebenarnya Bukalapak. Fund banyak megang Bukalapak. Tapi dibandingin dengan nggak bakal window dressing tahun ini, nggak bakal kena dia. Most likely bisa kena juga. Tapi kan gimana ya, lu kan ini kan mereka kan banyaknya masuknya, masalahnya mereka tuh banyak masuk bukan nyangkut seperti sobat-sobat cuan ini. Biasanya sobat cuan nyangkut di 1.300 kan. Antri di pucuk banyak kan kayak gitu ceritanya. Dan kayaknya ada yang nyangkut di 1.500 juga ya katanya, belinya di pasar nego gitu. Aduh, sabar ya gitu. Sobat cuan, rumornya katanya gitu. Oke, kita balik deh, kita tinggalin yang new economy dulu. Jadi gue lanjut sebentar aja. Jadi mereka biasanya banyak kan masuk di harga IPO. Atau mereka ketika turun dari IPO mereka ambil. Jadi kalau window dressing juga sobat cuan nggak susah kalau mau ngarap dia naik ke 1.300 lagi itu berat. Nggak usah terlalu delusional kan. Jangan terlalu muluk-muluk. Masih agak berat untuk naik ke situ. Pun kalau misalnya tiba-tiba terbang ke sana, cung, ya udah bersyukur aja gitu ya. Tapi kalau ngomong konservatif berat ke sana. Iya. Oke, kita balik lagi nih ke old economy ya. Kenapa berat? Karena pasti di sana banyak demand sell, banyak sell-nya. Demand sell. Banyak supply-nya. Begitu dia, iya. Barang ke sana kan semua banyak orang nyangkut di sana kan. Iya, jadi begitu pasti sampai ke sana orang sell semua gitu ya. Banyak kan orang mau sell di sana. Gitu. Ini berat mau ke sana gitu. Ini ibarat ketika lu pengen sukses tapi semesta tidak mendukung. Ditarik. Oke. Tapi semesta semoga menikung ya. Tapi sobat cuan, semoga dengerin konten kita ini tetap cuan lah ya. Adalah ya sisi-sisi cuannya yang bisa kita lihat. Nah, kita balik lagi nih ke old economy. Yang paling banyak orang omongin kalau old economy itu pastilah Unilever, bro. Apa yang terjadi ini sebenarnya, dan nanti gimana nih di akhir tahun Unilever ini? Sebenarnya ini kenaikan kemarin kan ada fund flow masuk gede di consumer. Ada fund flow gede masuk, salah satunya ya kan mungkin window dressing. Iya. Kalau lihat dari kemarin itu fund udah mulai masuk balik ke Unilever, sebelumnya ditinggal fund gitu. Tapi sekarang udah mulai balik. Ya ada potensi untuk naik. Fund yang biasa megang mereka itu ngelepasin barang gitu maksudnya kemarin. Fund yang ya kita nggak tahu fund yang mana itu, tapi fund asing. Oke. Dana asing udah mulai masuk sini. Entah ini yang dulu ngelepas, entah ini orang baru masuk. Kan kita nggak tahu fund yang mana. Gitu. Oke. Jadi dana asing udah mulai masuk lagi, harga sahamnya naik. Betul. Gitu. Nah, jadi ini sampai akhir tahun masih menarik karena masih ada di window dressing dan dia big cap gitu. Tapi untuk 2022 ini sebenarnya agak berat gitu. Banyak yang lebih menarik dibandingkan dengan Unilever kalau menurut gua gitu. Oke. Kenapa ya? Karena satu,
satu sentimennya untuk konsumer sendiri masih kurang menarik. Ini kan masih cerita pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, ceritanya masih kayak gitu. Bukan cerita stagnasi apa segala gitu. Udah ngomong-ngomong gitu ya. Yang menarik ya Unilever gitu. Tapi kalau sekarang kan pasti pertumbuhan ekonomi, ngomong komoditi boom. Ini kan tapi gini bro, ini kan banyak nih sobat cuan kita juga pasti yang hold gitu ya. Hold banget nih sama Unilever nih, percaya begitu dia turun, oke, gua tambah lagi, turun, oke, gua tambah lagi. Nah, kita ngomongin potensial downside-nya bisa sampai berapa? Apakah kemarin itu emang udah bottom-nya nih untuk old economy utamanya Unilever? Dan kalau emang dia tahun ini akan lumayan terkena window dressing, itu apakah bisa naik balik ke level 7.000 lah minimal jauh, gitu? Jauh banget bro ke 7.000. Oh jauh ya, banyak juga berarti yang akan menikung gitu ya ketika dia mau terbang ditikung gitu. Pasti banyak yang pengen sell. Kalau misalnya dia naik ke sekitar segitu pasti banyak yang pengen sell, berat ke situ. Jadi ya kalau misalnya menurut gua sendiri ya wajarnya Unilever tuh 20 kali PE. 20 kali PE misalnya lu ngomong 200 ya. Misalnya lu ngomong earningnya 200, pernya 200 apa namanya? Pernya 200 ya 4.000, pernya 250 ya kali 20 aja itu gitu. Ya wajarnya di situ, angka wajarnya. Tapi nggak ada masalah kan sama fundamentalnya mereka. Nggak ada masalah, baik-baik aja gitu ya. Baik-baik aja gitu. Cuman memang dia akan kembali ke harga wajarnya dia. Cuman gitu labanya ya. segitu-segitu aja. Lu lihat emang labanya Unilever banyak tumbuh. Berarti ini bagus dibeli buat dividen doang dong. Iya, makanya lu lihat nih misalnya dividen 5%, 4%, 4,5%, oke lah lu ambil gitu. Kalau misalnya yieldnya kagak segitu ya nggak usah gitu. Iya, kalah sama. Nih banyak orang tuh sayang mau cut loss gitu. Sayang mau cut loss, cuman misalnya dia udah minus gede atau apa mau cut loss, udah nggak usah cut loss, tungguin aja gitu. Takut rugi, anti cut loss gitu. Setia bos namanya kan. Tapi kalau sobat cuan setia. dari gua mendingan lu misalnya ini lu ada satu tempat nih. Contohnya kayak gini biar gampang. Lu ada 2 saham. Lu tahu lu di saham satu, lu di saham A misalnya kan. Lu loss 20%. Lu punya kemampuan untuk menebak masa depan misalnya. Misal contohnya aja. Oke, terus lu lihat oh ini saham Unilever ini apa saham A ini. Iya. Bakal naik 20% gitu. Lu bakal bisa event di sini. Terus tapi lu bisa lihat lagi di saham B, oh ternyata di saham B ini bakal naik 50%. Mendingan lu apa? Mendingan lu ngapain? Cut loss switching. Makanya. Nggak perlu setia-setia, nggak ada itu setia-setia di saham seperti gue bilang. Ya kan ini masalahnya mereka nggak bisa menebak itu bos. Ya nggak bisa menebak tapi kan bisa memperkirakan kan. Bener nggak? Kalau misalnya itunya udah jelek apa namanya, apa sih prospeknya nggak gitu bagus, ada misalnya PPN dinaikin lah, inilah itulah. Kalau masih nggak bisa memperkirakan, jangan lupa dengerin konten kita ya. Yang mending lu pindah ke yang lebih bagus kan, misalnya apa? Misalnya komoditas lagi booming, bakal masih lanjut sampai tahun depan. Komoditi super cycle, batu bara, CPO dan kawan-kawannya. Iya benar juga ya. Aja. Jadi kalau kita emang tujuannya itu bukan buat nyari dividen ya jangan takut cut loss gitu kan, switching dengan perhitungan yang matang. Iya, tentunya dengan perhitungan yang matang, dan lu harus tahu lu masuknya waktu itu lu mau apa. Iya. Most likely itu temen sobat cuan tuh bukannya gue mau gue mau dapat mau defensif supaya dapat dividen aja. Most likely ini bukan gitu, tapi kan biasanya udah nyangkut dia fresh terus pasti merah. Ya sebenarnya nggak usah takut, apalagi lagi naiknya ya, apalagi momen naik kan momen cabut gitu. Iya benar. Naik ini walaupun masih merah ya cabut nggak apa-apa, pindahin ke yang lebih bonafit gitu. Jadi kalau buat saham jangan terlalu setia lah gitu. Jangan terlalu apa. Kalau tujuannya nggak buat dividen ya udah jangan terlalu setia lah ya, nggak apa-apa. Nggak ada yang salahin juga ya kalau kita switching, nggak ada yang marahin juga gitu ya. Tapi nggak dituduh selingkuh bro. Karena nggak apa-apa kalau punya saham banyak ya. Nah sobat cuan, tapi jangan lupa ya, ini sekali lagi gue dan Putra ngingetin bahwa ini tuh harus dengan perhitungan yang matang ya, dan disclaimer on semua keputusan itu balik ke sobat cuan sendiri. Balik ke sobat cuan sendiri, sama nih kayak Putra juga ya, milih semuanya sendiri gitu ya, cut loss sendiri juga. Tapi cuan dia sendiri ya, gitu. Yang penting cuannya jangan lupa ya beli kopi buat kita biasa. Kopi lu basi lu bro. Oke. Sobat cuan,
kalau kita berbicara tentang saham-saham old economy ya kan nggak cuman Unilever aja yang ada di sana gitu ya. Kita lihat juga ada retail yang old economy, misalnya kayak Hardware yang kayak gitu-gitu. Ini gimana nih nasibnya nih untuk apa consumer non primer? Kalau tadi kan consumer primer, sekarang kita ngomongin yang consumer non primer tuh gimana? Kalau ngomong retail yang menarik tuh satu ya kalau menurut gue, Era menarik bro. Apa tuh? Era Jaya Swasembada. iya. Karena dia jualan barang-barang teknologi Satu gitu. dia jual font itu ya kalau selalu perkembangan apa tumbuh ekonominya kan banyak duit beliin apa, beliin gadget. Tapi itu big caps juga nggak sih Era? Lumayan big caps dia nggak medium lah, medium banyak fund megang Era, banyak fund sama Opa, lumayan banyak fund megang Era, dan seperti tadi gue bilang mirip dengan Tebik, dia banyak sentimen. Oke. Satu, ada rumor dia mau diakuisisi sama Dekakon Unicorn. Oh, siapa nih? Iya. Siapa nih? Macam-macam ada dari si biru, si hijau, si merah, si orange. Oh, kalau prediksi lu yang mana nih? Ini yang mau didengar sama yang dari media-media biasa sih, ya. Yang dari media-media sih katanya si biru yang mau ambil. Oke, tapi gue dengar si hijau juga mau rebutan sama si biru. Ah, masa sih bukannya si hijau udah beli ini itu banyak? Nah, siapa bilang? Belum udah beli si hijau? Nggak ada beli hijau. Yang hijau banyak ya, Sobat Cuan. Iya, hijau banyak Sobat Cuan. Iya. Oke. Terus rumornya seperti itu. Jadi ada lebih dari satu unicorn atau dekakon yang mau nyaplok ini Era. Ditawarnya di sekitar 20-an PI. Oke. Ya, untuk Era. Iya, di harga tinggi dong. Apa? Harga tinggi dong itu kalau 20 kali PI. Ya lu liatin aja sekarang PI-nya berapa, lu bisa coba cuan bisa kira-kira lah nih bisa cuan berapa gitu dari sini gitu. Iya. Kan ini kalau Era persyaratannya kayak gitu ya, dia banyak dipegang sama fund manager, kemudian dia juga lumayan big cap, dan tadi lu bilang juga sepertinya dia mau diambil di 20 kali PI. Nih gue lihat PI-nya udah kisaran di 8 atau 9-an, berarti 2 kali lipat dari harga sekarang. Sekarang di 500-600-an bisa sampai 1.200-an nih berarti nih. Pertama dia tuh nggak big cap ya, dia bukan termasuk big cap tapi middle cap. Oke. Bukan small cap, bukan big cap, tapi middle cap. Sekitar 9-10 T market capnya oke lah gitu. Dan memang ada beberapa fund megang, ada beberapa fund gede, lumayan ada banyak fund yang megang gitu. Jadi bukan saham retail amat gitu. Karena banyak yang megang dan dia ada sentimen. Seperti gue bilang dia mau diambil 20 kali PI ya. Kalau memang kejadian ya tentunya kan ini tawar menawar ya orang. Gue mau jual barang 20 PI, gue mau jual barang gue di 20 PI kan, misalnya gue pembeli kan gue bisa nawar. Gue nggak mau 20 dong gitu. Gue mau berapa gitu kan, bisa aja dia nawar kan. Jadi ya itu kan cuman benchmark harga ya, pakai rumornya mau dijual di situ gitu. Tapi nggak tahu nanti kejadiannya di berapa, tapi masih ada potensial upside buat di sini gitu. Menarik banget nih Era Jaya Swasembada ya. Berarti Sobat Cuan juga boleh lirik-lirik nih kalau misalnya mau jangka panjang ya, minimal sampai selesai 2021 lah ya. Ini Sobat Cuan kalau pengen mengikuti juga nih ceritanya Era Jaya seperti apa. Oke. Ini kan yang tadi big cap kemudian menuju middle gitu kan, yang 10-an triliun. Yang lain-lain sampai 50 lah gitu. Yang lain-lain kan juga banyak nih yang 10 sampai 50. Apa sih sebenarnya barang favoritnya para market maker fund manager kita ini selain yang big cap? Yang banyak dia pegang middle cap sebenarnya Pegas. Tapi dana yang banyak ngangkut di Pegas kan BPJS-TK ya. Waduh. Tapi biasanya nggak bisa cut loss. Dananya terbatas buat narikin. Iya tuh gimana dong itu? Ya. Ini bakal terkena window dressing juga bakal terkena window dressing, tapi mungkin nggak banyak gitu. Karena ya kita tahu BPJS-TK kan mau ngurangin porsi saham ya, porsi presentasi saham dari portofolio dia gitu. Jadi ya misalnya lu agak apa namanya, susah lah kita tebak apa mereka berani narik lagi atau nggak berani gitu. Itu yang salah satunya. Lalu kalau saya mau lihat sebenarnya kayak komoditi sebenarnya udah mulai ditinggalin sama fund. Komoditi ditinggalin padahal lagi karena ESG banyak yang nggak boleh megang. Jadi nggak bakal ke window dressing dong ini. Tapi ada sentimen lain kan, dia punya komoditi cycle. Iya yang udah pernah kita omongin juga ya. Nggak harus window dressing, ada juga sentimen lain gitu. Ada juga penggerak lain gitu. Oke. Tapi ini khusus untuk Q4 untuk old economy kita, paling nggak perbankan itu udah pasti. Perbankan udah pasti aja gitu. Oke. Nah,
ini yang pasti pas ya. Ini kan ada BBCA nih yang katanya mau stock split di kuartal keempat ini. Nah ini lu lihatnya gimana? Di tengah mau window dressing, kemudian dia mau stock split juga. Berarti habis stock split bakal cus langsung meroket. Justru ini menariknya kayak gini seperti gue bilang. Yang kalau menarik tuh satu ada sentimen ini dan ada sentimen pendukung ini, ada sentimen pendukung ini. Kayak tadi gue sebut kayak tapi ada pendukung ini, pendukung ini, pendukung ini. Era ada pendukung ini, pendukung ini, pendukung ini. BBCA juga ada pendukung ini kan. Satu dia big cap paling big cap. Ya, makanya lengkap. Paling gede big cap. Corporate action mau stock split gitu. Nah ini biasanya sobat cuan takutnya tuh saham-saham gede ada yang bilang kalau saham gede big cap harganya sebelumnya puluhan ribu di stock split ini longsor kayak Unilever. Sebenarnya Unilever longsor tuh bukan gara-gara di stock split. Tapi gara-gara kinerjanya stagnan dan harganya kemahalan. Kalau BCA itu tumbuh terus, memang agak mahal ya dibandingkan bank-bank lain ya. Tapi kinerjanya growth-nya tuh ada. Pandemi itu masih kuat, NPL-nya tuh rendah gitu. Lu bayangin NPL BCA tuh jauh lebih rendah dibandingkan dengan Big Four lain, dibandingkan BRI, Mandiri, BNI itu paling rendah. Dan tuh risiko kredit crunch-nya juga rendah. Iya, jadi paling kuat dia ngomongin. Mereka sortir kreditnya paling oke gitu, nggak ngasih orang sembarangan gitu. Jadi ya NPL-nya rendah ya pencadangannya rendah, laba tinggi, growth-nya tinggi gitu. Jadi ya didukung lagi katanya mau bikin bank digital nanti ke depannya. Iya, kecuali bank digital nggak kena BCA-nya sih. Malah ditakutkan ada kanibalisme, tapi ya mungkin mereka bisa atur strateginya lah biar nggak terjadi kanibalisme gitu. Oke nih more likely untuk BCA nih bakal kayak gimana nih buat ya, sobat habis stock split masih sampai Q4 berakhir masih ada kemungkinan naik lagi. Kalau dia ini kan kalau kita lihat BCA ya udah kemarin tuh bener-bener sempet sampai mau 36.000 lagi. Nah sekarang udah 36 ribuan ini. Kalau misalnya dia sampai 40.000, dia stock split 1:5 jadinya 8 ribuan. Oh ya ini gue mau tambahin lagi ya. Karena lu tadi berhasil 1:5, ini gue kasih public service announcement. Nah gimana? Dia nggak sebenarnya dia bukan stock split 1:5, dibulatin jadi 1:5. Harusnya dia, 1:4 sekian gitu. Dia stock split 12:62. Jadi kalau sobat cuan punya barang 12 misalnya sobat cuan punya 5 lot BBCA misalnya punya 1 lot BBCA kan di split jadi 5 kan. Nah sobat cuan nggak bakal dapat 5 nanti, dapat outlot nanti gitu. Lebih. Jadi kalau mau belinya 12. Beli cari kelipatan 12 gitu. Karena tiap kepemilikan 12 itu nanti akan dimultiply jadi 62. Jadi sobat cuan nggak dapat outlot. Kalau outlot pusing mau jual kemana udah satu lembarnya mahal. Iya benar. Lu bayangin satu lembarnya mahal dapat makanya outlot. Genap gitu kan. Nanti rugi malah adanya. Iya. 12 ini kepemilikan 12 lembar 12 kan. 12 lembar. Jadi lu cari misalnya lu pegang lot, lu cari kelipatan 12 lot itu kalau lu kagak mau outlot. Satu lot kan 100 lembar. Berarti paling enggak supaya aman nih belilah 12 lot gitu ya. 12 lot bisa 6 lot bisa kan juga bisa kan. Kalau dapat benar. Kalau kalau punya 12 lot berarti nanti jadi 62 lot gitu kan. Benar. Oke. Sobat cuan cari kelipatan yang yang biar enggak outlot di mana gitu. Supaya enggak pusing gitu. Sobat cuan. Oke. Ini menarik banget nih. Ini masukan juga yang sobat cuan perlu ketahui ya dari BCA. Tapi buat yang punya ini kalau dia mau nambah akan kena perhitungan itu juga ya. Iya, kalau dia mau nambah ya makanya cari aja kelipatan 12 dah gitu. Oke. Kelipatan 6 kalau 6 kan 6 banding 31 kan. Nah, carinya kelipatan 6 gitu. Oke. Nah, ini berarti udah semua nih ya. Gua rangkum dikit nih sebelum kita closing nih karena waktunya udah mau habis ini, Bro. Karena yang perlu kalian lihat itu di akhir tahun ini adalah kalau dari old economy adalah seberapa banyak tadi ya barangnya tuh dipegang oleh fund manager yang gede gitu dan dia otomatis harus big cap gitu karena memang setiap tahun yang dicari itu adalah big cap gitu ya. Di luar daripada big cap tadi kita juga udah kasih ya, udah spill over gitu mediumnya beberapa yang mediumnya apa aja dan otomatis ya keputusan investasi ada di tangan sobat cuan sekalian ya. Jadi jangan lupa untuk melakukan analisa fundamental sendiri, analisa teknikal dan yang pasti dengerin konten kita ya. Nah, thank you banget nih sobat cuan udah dengerin konten paham kita di Spotify, Cuap Cuan, Apple Podcast, Google Podcast dan juga jangan lupa nonton kita di YouTube ya karena kita ada paham on YouTube dan jangan lupa di like, di subscribe dan juga di share kemudian follow Instagram kita di cuap_cuan. Thank you
you banget sekali lagi udah dengerin konten kita. Gua Daniel Wiguna pamit undur diri. Dan gue Triputra juga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.